Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Podcast On Madrasah bersama saya Hati Nurjana, dan di sebelah saya ada narasumber kita yang sangat spesial sekali, yaitu Bu Dr. Novi Oktaviana. Nah, sebelumnya kita buka maskernya dulu ya, Bu. Boleh, saya pakai sanitizer dulu ya. Yeah. Alhamdulillah. Selamat pagi Bu Dokter. Pagi. Bagaimana kabarnya? Apakah hari ini masih fit atau ada sesuatu yang dikeluhkan seperti itu? Alhamdulillah hari ini luar biasa, sehat dan selalu luar biasa pokoknya. Alhamdulillah. Nah, Bu Novi ini adalah salah satu pemilik kecantikan, klinik kecantikan di Pati, yang sudah mempunyai 54 cabang klinik kecantikan, yaitu nama kliniknya Alzena Skincare ya Bun ya? Iya. Dan beliau adalah seorang founder klinik kesehatan, yaitu Klinik Bintara Husada yang berada di Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Nah, Bu Novi ini juga seorang selebgram loh. Selebgram. Iya, dengan followersnya itu sudah 16.000, dan beliau juga seorang tiktokers lagi. Iya, tiktokers dengan pengikutnya sudah berapa ya? 229,6k. Saya catat di sini, Bu. Nggak tahu itu sebanyak itu, kurang tahu. Mungkin dengan banyak. Dan alhamdulillah. wow, TikToknya itu konten-kontennya bagus-bagus sekali, sangat mengedukasi sekali karena semuanya itu berisi tentang pendidikan dan kesehatan seperti itu. Nah, ya Bu Novi, ngomong-ngomong tentang TikToks-nya Bu Novi nih. Oh, TikTok. Yang isinya, saya tadi ngulik-ngulik dulu loh Bun. Oh iya. Yang isinya tentang COVID kebanyakan ya. Yang TikTok di akun Dr. Alzena ya. Iya. Itu ada banyak sekali materi tentang COVID tuh Bun. Kalau untuk pelajar setingkat SMP, MTS ini apa boleh divaksin Bun? Oh berarti tentang vaksinasi nih kan yang di akun TikTok saya itu kan vaksinasi ya, ada tentang COVID ya untuk anak-anak usia 13 tahun ke atas. Memang saat ini sudah diperbolehkan untuk dilakukan vaksinasi COVID-19. Apakah ada syarat-syarat untuk para pelajar agar bisa mengikuti vaksin? Oh iya, syarat-syaratnya seperti syarat-syarat yang dewasa lainnya sih. Yang jelas pada saat kita lagi tidak demam pada saat teman-teman adik-adikku yang lagi tidak demam itu suhunya di atas di bawah 37,5. Kalau udah 37,5 memang belum boleh vaksin. Ya, apalagi pada saat kita kena penyakit-penyakit infeksi. Seperti apa itu contohnya? Seperti penyakit infeksi itu ya seperti demam, batuk pilek, lagi kena tipes, ataupun pada saat sakit lah. Jadi vaksinasi itu sebenarnya pada saat kita lagi kondisi fit dan sehat. Jadi kemudian yang kedua, tidak punya penyakit-penyakit komorbid atau penyerta yang tidak terkontrol. Misal ada pelajar yang mempunyai penyakit asma, apa diperbolehkan untuk vaksin? Kalau asma boleh, asal terkontrol. Jadi semua penyakit boleh divaksin asal terkontrol dan terkendali. Itu. Sebenarnya vaksinasi itu pada takutnya kenapa? Karena ada hoax yang memang berbunyi, kenapa kok vaksin banyak yang meninggal, ada yang meninggal. Sebenarnya tidak karena vaksinnya, gitu. Tapi itu karena apa, Bu? Jadi ini banyak sekali yang meluruskan, banyak sekali statement yang setelah divaksin nanti sakit, setelah divaksin nanti masuk rumah tubuh sakit. jadi rumah sakit. Jadi kenapa kok vaksinasi itu diluncurkan sebagai program nasional? Karena untuk membantu menuju ke kekebalan komunitas atau herd immunity. Yang pertama. Yang kedua, kenapa kita perlu divaksin? Karena kalau kita ada paparan atau kalau kita ada tambahan, ada lingkungan kayak kemarin ya, kita kan lagi di Pati ini bulan Juni Juli, kita kena badai COVID tuh banyak banget kan, tetangga kita ada yang meninggal, ada yang sakit.
banyak sekali banyak isoman ya positif. Bun ya. Ada yang isoman, ada yang sampai rumah sakit penuh gitu kan. Kalau ada yang seperti itu, kalau kita sudah divaksin duluan kan gejalanya kan ringan. Jadi kalau teman-teman coba deh dilihat, kalau misalnya udah pernah vaksin, kena COVID pun tidak ada gejala atau gejalanya ringan. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman harus tahu yang ada di MTS ya. Negeri 1 MTS Pati. Negeri 1 Pati. Dok, saya vaksin takut gitu. Iya. Kenapa saya takut? Kenapa harus takut? Vaksin itu mengandung bibit virus yang sudah dimatikan. Jadi ada yang namanya virus COVID. Iya. Itu virus COVID ini udah dimatikan, udah inaktif. Iya Bun. Jadi disuntikkan ke tubuh kita untuk mengenali si COVID itu. Kalau kita udah kenalan kan, tubuh itu si COVID waktu kita divaksin. Nanti kalau kita kepapar lagi, saya sudah siap dengan tentara saya, yaitu antibodi. Berarti meskipun divaksin tapi masih bisa terkena ya Bun ya? Masih bisa terkena lagi. Jadi tidak 100% bisa mencegah terjadinya penyakit, tapi kalau terpapar gejalanya tidak. Iya, jadi sangat mudah untuk disembuhkan. Karena itu tadi, intinya vaksinasi itu memberikan virus ke tubuh kita, biar tubuh kita atau antibodi kita mengenali si COVID. Iya. Kalau sudah kenal kan udah, tentaranya udah dibentuk tuh kalau ada musuh. Tapi kalau misalnya kita belum dikenal, langsung kena paparan. Iya. Otomatis kena gejala dong, aduh ini apa, apalagi pada saat kondisi kita imunnya turun ya gitu. Berarti kalau misalnya sudah vaksin sampai 2 kali pun masih bisa ya Bun ya? Bisa, mau 3 kali pun bisa, karena intinya vaksinasi tidak bisa mencegah 100% dari penyakit tersebut. Nah adik-adik, jadi tetap jaga prokes dan jangan lupa selalu ada masker di mana-mana ya adik-adik ya. Terus bagaimana kalau misalnya membalas serangan COVID itu Bun bagi seorang pelajar yang biasanya seorang pelajar itu susah makan, terus sering main di luar. Nah itu dia ya. Jadi pelajar otomatis itu biasanya untuk anak ABG ya, generasi Y atau generasi milenial ya. Sebenarnya kalau untuk COVID ini memang jarang mengenai yang gejala berat ke anak-anak ya, karena memang daya tahan tubuhnya masih bagus dan lain-lain. Tetapi perlu diingat ya, cara membalas serangan virus ini jangan merasa jumawa. Jumawa itu apa? Jumawa itu, wah saya sehat kok, saya enggak, saya kalau kena saya pasti sehat karena saya tidak punya penyakit macam-macam. Iya. Karena saya masih kecil, saya masih ABG, tidak seperti orang tua. Jangan seperti itu. Apakah ada anak kecil yang COVID Banyak. meninggal? Banyak. Ada. Nah, tetapi dengan faktor penyakit tertentu. Nah, ada juga kenapa kok kita merasa harus mengetatkan prokes kita. Ya karena kalau misalnya kita keluar-keluar seperti adik-adik MTS ini keluar-keluar ya, kerumunan dan lain-lain, boleh kita memang tidak sakit. Iya. Tapi kita bawa virus. Betul sekali. Iya, kita namanya pembawa. Iya. Kalau kita pembawa virus, kita positif tapi kita tidak ada gejala, kita OTG, tapi di rumah ada orang tua, ada lansia, ada mbah kita, ada yang ibu hamil, ada lagi punya penyakit yang komorbid atau penyerta, itu sangat-sangat rentan sekali terjadi gejala yang berat kalau ditularkan. Ya, jadi bukan berarti saya sehat, saya nggak perlu divaksin, saya sehat, saya nggak perlu prokes. Tetap, karena apa? Kita bisa membawa virus kemana-mana. Virus itu nggak kemana-mana kalau nggak ada yang bawa. Betul sekali. Iya. Jadi kasihan ya kalau misal tanpa sadar kita sudah terkena COVID, tetapi ada lansia di rumah, malah yang terkena lansianya. Iya. Kemudian yang pertama kan tadi prokes ya. Cara membalas serangan virus selanjutnya yaitu kita makanan yang bergizi. Jangan makan banyak. Kadang kan ada yang bilang, "Dok, makan yang banyak." Enggak. Makan yang bergizi, makan yang banyak itu bisa gorengan, bisa macam-macam yang dari luar itu ada saus-saus dan lain-lain, pengawet. Sementara jangan sementara, bukan yang enggak sementara, memang nggak boleh, makannya harus bergizi. Bergizi itu kita punya tinggi protein. Iya. Karena apa? Kalau kena COVID, protein kurang, daya tahan atau antibodi kita, tentaranya kurang.
Ya, jadi seimbang gizinya. Selain protein, apa yang harus diutamakan dalam keseharian? Buah sayur wajib, walaupun tidak ada COVID pun kita dari dulu udah bilang buah sayur paling nggak sarapan pagi adik-adik itu bisa dengan buah sayur nasi sama protein itu sudah cukup, sama susu ya. Tetap susu itu untuk perkembangan dan pertumbuhan tulangnya juga, dan juga untuk antibodi juga. Iya. Gitu. Jadi yang kedua itu adalah makanan. Selanjutnya berjemur. Ini bagi Berjemur. adik-adik kadang kalau berjemur itu takut hitam, Bun. Lah berjemur kan ada jamnya. Iya. Jadi jangan takut hitam, tetap berjemur itu pakai sunscreen ya, SPF 15 nggak apa-apa. Tetapi berjemurnya jangan pada wajah. Berjemurnya tuh ada area tertentu yang dipakai untuk berjemur. Ada tata caranya untuk Seperti berjemur. apa itu tata caranya? Kalau berjemur jangan langsung wajah gini, punggung belakang, karena apa? Badan bagian belakang ataupun tangan dan lain-lain anggota tubuh itu bisa menyerap vitamin D. Jadi kalau kita minum obat-obatan yang ada vitamin D, vitamin D3 itu sebenarnya itu memang untuk antibodi, untuk pembentukan imunitas. Jadi imunitas kita meningkat. Tetapi kalau tidak dibarengi dengan berjemur, tidak ada yang namanya perpindahan dari provitamin D3 ke vitamin D3. Wah, biasanya tuh adik-adik kalau misalnya sudah minum vitamin ya udah nggak usah berjemur, sudah aman ya, Bun ya. Iya. Jadi berjemur itu untuk mengubah vitamin yang kita makan, makanan yang mengandung vitamin D itu untuk bisa diubah menjadi vitamin D3 kolesterol. Jadi vitamin itu salah satunya adalah vitamin D. Memang banyak sekali kemarin itu pada berburu vitamin D, vitamin C. Memang benar. Tetapi bukan hanya kita berburu di apotek ataupun di toko obat. Makanan itu juga banyak sekali mengandung vitamin C, vitamin D, vitamin. Jadi nggak harus saya harus minum vitamin, tubuh saya udah kebal, belum tentu. Kalau makanannya nggak bener, sama aja. Betul sekali. Kalau untuk jam berjemurnya itu, Bun? Jam berjemurnya kalau kita orang Indonesia beda sama orang luar ya. Orang Indonesia itu titik kulminasi di matahari itu efektifnya jam 9 sampai jam 10-an. Berjemurnya jangan 1 jam. Berjemurnya 10 menit sampai 1/4 jam aja. Iya, jangan semua dijemur, belakang aja udah cukup. Iya. Kalau misalnya di dalam rumah atau lagi isoman, di kamar atau di rumah, kalau yang penting ada ventilasinya cukup, kita bisa membuka baju kita. Kalau enggak, ibu-ibu itu pakai sundel bolong aja. Daster ya. Daster yang sundel bolong. Iya. Gitu. Kemudian selanjutnya kita minum minuman multivitamin ya, seperti immune booster dan lain-lain. Kemudian jangan lupa ini yang penting untuk melawan virus. Apa itu? Bahagia. Oh iya. Positive vibes ataupun pikiran kita positif terus. Nggak boleh kita mikir nanti saya kena virus, saya mati. Gini nggak boleh. Kena batuk pilek, waduh saya kena virus, waduh saya kena COVID. Jangan, COVID itu bisa sembuh sendiri aslinya. Iya, bisa sembuh sendiri. Tapi dengan imunitas kita yang tinggi. Makanya pada dok kok ada COVID kok pada takut ini. Ya jangan takut. Sejatinya virus adalah self-limiting disease. Virus itu bisa mati sendiri dengan antibodi kita. Iya, betul. Kalau antibodi kita down, ya udah, tentara kita udah kalah dengan virus. Jadi virus itu kayak pertempuran tubuh kita dengan melawan suatu penyakit seperti pada penyakit yang lain. Nah, meskipun banyak tugas dari guru-guru, adik-adik harus tetap jaga imun, harus tetap bahagia, harus selalu tetap bahagia, jangan panik. Iya. Kemudian tidur yang cukup atau istirahat yang cukup. Iya, jadi jangan begadang. Main game tuh sukanya ya, anak saya juga MTS juga kan, main game itu sampai malam, jangan. Jam 9 udah harus cut, harus tidur istirahat 7 sampai 8 jam. Iya. Karena sel-sel kita juga perlu istirahat, tentara kita juga perlu istirahat. Berarti untuk seorang pelajar tidur wajib atau tidur standarnya itu 8 jam ya? 8 jam, siang 1 jam, malam 7 jam boleh, apa-apa ya. Iya. Siang tuh jangan banyak-banyak, udah 1 jam udah cukup. Jadi bisa untuk merecovery sel-sel tubuh kita. Ya selanjutnya itu tadi kita tetap prokes ya tadi ya, sudah untuk membalas serangan virus itu sama vaksinasi. Iya, vaksinasi. Terus kalau tadi membahas tentang isoman, ini banyak sekali yang kemarin-kemarin itu isoman ya. Isolasi mandiri. Terus tipsnya untuk menjalani isoman di rumah itu seperti apa, Bun? Oh, tipsnya. Jadi isoman ini kan ada kategorinya ya. Iya. Nah, sebelum saya bicara tentang isoman,
saya bicara tentang gejala pada virus. Nanti kan ke arahnya ke isoman. Iya. Jadi gejala pada virus itu, gejala pada COVID itu ada 3 gejala. 4 ding ya. Yang satu itu tidak ada gejala sama sekali. Oh. Jadi kategorinya orang saya positif tapi kok saya tidak merasakan apa-apa. Iya. Saya tidak pusing, saya tidak batuk, saya tidak demam. Iya. Itu gejala yang tanpa gejala. Yang kedua itu adalah gejala ringan. Gejala ringan itu ada demam, Iya, batuk. ada batuk, ada pilek, ada nyeri tenggorokan, pusing. Kemudian kadang ada anosmia, itu seringnya ada anosmia. Anosmia itu mungkin adik-adik belum tahu. Anosmia itu hilang penciuman, jadi tidak bisa membau. Itu khas juga pada COVID, 76% kurang lebih orang kena COVID itu anosmia. Dan juga gejala selanjutnya itu gejala sedang, itu ada sesak nafas, Iya. ada demamnya berlanjut, kemudian saturasi, yang dilihat tuh saturasi. Tapi kalau adik-adik kan nggak tahu apa saturasi itu apa. Nggak tahu itu. Saturasi oksigen tuh dengan menggunakan alat itu yang Iya. dimasukkan ke jari ya, itu untuk mengecek adanya kapasitas paru-paru kita menerima oksigen. Itu tadi Itu. saturasi ya Bun ya? Saturasi, kalau saturasi di bawah 94, Iya. 94, 95 di bawah itu lebih baik memang harus ke rumah sakit. Kalau gejala sedang, kalau gejala berat wah itu sudah sesak nafas, sudah saturasi udah di bawah 90 ke bawah ya, sudah mulai nafas sudah tidak sanggup lagi untuk menghirup oksigen pun juga kadang kita harus perlu alat yang namanya ventilator atau harus ke ICU. Itu tadi Gejala. biasanya itu adik-adik itu tidak bisa membedakan antara itu loh Bu, hilang penciuman itu Oh, sama mampet. sama mampet. Kalau hilang penciuman itu tidak ada Flu. ini, tidak meler, enggak. Kalau flu biasa itu kan kadang kita meler, mampet Iya. meler gitu kan. Dan itu yang kalau misalnya orang anosmia itu yang terkena kan sel pembau yang ada di saraf sini. Tetapi kalau yang nggak kena COVID, yang flu Iya, biasa, flu biasa. itu mampetnya karena ingus saja. Jadi memang beler terus ya. Tapi kalau anosmia enggak. Meskipun Kalau tidak pakai COVID flu bisa seperti itu. bisa. Jadi belum tentu anosmia itu COVID. Iya. Iya, jadi bisa dibandingkan, dan anosmia lama sekali untuk sembuhnya kalau memang bangkai virusnya masih banyak. Nah, itu gejalanya. Nah, kita yang membahas tentang tadi isoman, Oh iya. itu isolasi mandiri. Kalau sebentar Bun, kalau yang gejala yang varian Delta. Oh, itu tadi yang gejala. Jadi virus itu banyak sekali. Yang pertama kan ada varian Alpha, varian Delta, ada juga yang Delta Plus. Varian Delta yang kemarin masuk ke pertama di Kudus itu ya, yang memang banyak sekali korban, itu memang varian mutasi virus. Jadi kayak kita lah beranak pinak. Virus Iya. itu beranak pinak dan dia mengenal reseptor atau mengenal suatu lingkungan, dia bermutasi. Nah, mutasinya itu yang ini ada varian. Jadi orang nggak usah kita khawatirin namanya varian apapun. Varian Delta ataupun varian Delta Plus apalagi atau Gamma macam-macam ya. Gak usah takut, antibodi kita bisa asal imunitas kita itu tadi untuk membalasnya seperti ada tadi. ciri-ciri khusus untuk varian Ciri-cirinya itu kita sakit. Sakitnya itu seperti tadi, ada batuk, ada pilek, ada sesek, ada nyeri tenggorokan, ada pusing, ulu hati, nyeri ulu hati, anosmia. Iya. Setelah itu selang berapa hari sembuh, beberapa hari. Setelah itu muncul lagi itu gejala dengan tambah gejala yang berat. Jadi kadang kan saya udah sembuh, tidak ada gejala, tidak demam, dan setelah itu beberapa hari kemudian muncullah itu ciri khas memang ke varian Delta. Kalau yang varian Delta dengan sentuhan tertularnya atau dengan papasan Dengan saja? berpapasan pun bisa. Oh, Jadi di sana aja bisa. Asal- Jaraknya kalau kita jauh? nggak prokes ya. Iya. Jarak jauh udah kita lihat aja, kalau kita nggak prokes lihat. Oh iya iya, oh bahaya Cepat sekali penularannya. Iya. Tetapi jangan panik. Yang penting mau varian apapun, imunitas kita itu number one. Iya betul. Iya, gitu. Terus lanjut lagi kembali ke Oh ya, yang isoman tadi ya. Isoman tadi itu kan isolasi mandiri. Kalau adik-adik kok dinyatakan saya kok positif, saya tidak punya gejala. Langsung panik biasanya. Langsung panik, nggak usah panik kan, berarti antibodi kalian bagus ya kan. Cukup isolasi di rumah, tidak boleh kemana-mana. Di rumah nanti akan ada standar khusus untuk isoman, jadi harus Iya. berjemur seperti tadi, makan makanan yang bergizi seperti yang saya sebutkan tadi, putih telur sama kuning telur bagus, itu untuk protein tinggi. Iya. Ayam, kemudian ikan, Iya. brokoli itu sama multivitamin ya, biasanya ada vitamin D3, vitamin A, vitamin C,
Kemudian untuk isoman jangan lupa selalu positive thinking aja. Gak usah takut, gak usah panik. Jangan lihat HP terus, lihat berita-berita kematian pada COVID, gak usah. Kematian pada COVID itu kan ada penyakit penyerta, ada penyakit-penyakit berat gitu. Iya betul. Wah itu sangat-sangat sekali kalau itu tips setelah isomannya itu Bun. Apanya? Gimana? Nah setelah isoman kita harus ada yang namanya recovery. Nah kadang kan dok saya sudah sembuh, sudah dinyatakan negatif. Nah tapi kok badan saya lemas, masih lemas terus, masih ada anosmia, badan coba masih capek-capek, ya kan seringnya seperti itu keluhan yang biasanya masuk ke komentar itu di TikTok itu. Karena apa? Kayak kita tadi perang, tentara kita dengan musuh. Bangunan ada yang dibom, nggak mungkin besoknya itu bangunan muncul lagi tentara langsung hebat. Kan tentara kan masih diberi benturan kayak petinju lah, habis ditunjuk, nggak mungkin dia langsung besoknya hilang itu benjolannya, nggak mungkin. Iya, betul. Jadi gejala-gejala ikutan pada saat kita selesai COVID yang dikenal dengan long COVID syndrome. Nggak apa-apa, nggak menular. Jadi yang isoman itu kalau tidak ada gejala 10 hari tidak perlu tes PCR lagi, tidak perlu tes swab lagi. Tes swab sama tes PCR hanya dipakai untuk screening di depan dan untuk gejala berat. Tapi kalau untuk OTG atau gejala ringan ataupun tanpa gejala, udah cukup kita isoman 10 hari. Kalau yang ada gejala plus 3 hari tanpa gejala. Gejalanya apa? Demam, batuk berdahak yang berat sama sesak. Kalau sudah nggak ada gejala itu 3 hari, oke, selesai isoman, nggak usah di PCR lagi. Berarti tetangga-tetangga dan teman-temannya jangan takut lagi ya untuk mendekati ya Bun. Ya kayak penyakit, anggap aja itu adalah suatu penyakit biasa lah untuk kita, tapi kita ada prokesnya, ada SOP-nya karena ini penyakit baru, gitu, virus baru. Itu untuk isoman ya. Jadi kalau untuk isoman jangan kemana-mana dulu, makan makanan bergizi, happy, bahagia pokoknya. Kalau itu Bun, banyak loh Bun, kalau pelajar itu takut sama jarum suntik. Itu bagaimana untuk vaksinnya Bun? Banyak ya, waktu saya kecil juga saya kadang nggak tahu, kalau dulunya mungkin orang kalau lihat jas putih itu takut ya. Waktu saya kecil itu wah mau disuntik kan, waktu SD kita pernah sih banyak sekali kan suntik teteh, vaksinasi gitu, sama aja. Jadi kalau takut jarum suntik, untuk adik-adik bisa dilihat di VT saya itu tentang takut jarum suntik. Harus ada training dulu. Jadi sebelum kita divaksin kita harus memantapkan hati dari rumah, niat saya mau sembuh, saya mau sehat, saya nggak mau terpapar. Jadi ingat sehatnya, jangan ingat pas lagi ditusuknya. Itu terapi ini sih. Kemudian kita ada yang namanya jangan lupa pas lagi itu ditensi dulu, nanti akan ada ini kok dari vaksinator itu, nanti jangan takut, ditenangkan dulu, ada hibernasinya. Jadi untuk jarum suntik kayaknya enggak kok, jarumnya juga yang nyuntik juga pinter, nggak kerasa malah kok. Iya, cantik-cantik juga. Iya, jadi kalau saya nyuntik saya ajak ngomong aja, pinter kok. Jadi para vaksinator tuh ada trik sendiri untuk teman-teman. Yang penting jangan fobia, awal-awal jangan fobia dulu, aduh nanti jarum suntik gini-gini, nah takut tadi jarumnya itu. Jadi terapi trauma dulu dari rumah. Karena memang vaksinnya itu berupa suntikan saja ya Bun ya. Tidak suntik aja. Tidak ada yang berupa kapsul, itu tidak ada ya. Tidak ada. Gitu. Nah tadi Bun, kita terakhir bertemu, Bu Novi terakhir kesini 1 tahun. Oh iya, 1 tahun ya. Dulu 1 tahun tuh saya bahas tentang glowing pada saat isoman. Iya. Sama. Ya kalau ini memang tentang vaksinasi ya. Bagaimana Bun? Menurut Bu Novi apakah saya ada ke MTS Negeri 1 Pati, banyak sekali perubahannya. Saya udah setahun kesini, dulu belum ada gedung ya di belakang. Iya belum. Ada gedung untuk olahraga ya kayaknya. Untuk olahraga, gedung yang sangat besar sekali untuk tenis meja. Untuk tenis meja, wah hebat ya. Sekolah ada tenis meja yang indoor juga, ada yang indoor juga. Indoor ada, terus lapangan juga ada. Hebat sekali, perkembangannya cepat banget ya. Iya, sekarang juga sudah ada pertambahan fasilitas juga, fasilitas untuk
mengajar secara digital Oh. seperti itu. Nganu ya, madrasah digital apa ya? Menuju Ya saya pernah dengar digital. itu. Di sini Iya. sudah ini ya, ternyata sudah mulai masuk ke madrasah Iya, digital. Hebat, sudah apalagi saat-saat seperti ini. melaksanakan madrasah digital. Jadi semua gurunya itu sudah menggunakan Zoom semua. Iya, itu saya untuk tadi kok pembelajaran. lihat banyak sekali pada acting tak kira ternyata bu guru-guru ada. Seperti presentasi ya Bun ya. Betul. Iya. Kayak presentasi di depan. Mm-mm. Iya. Hebat. Itu juga ada empat ruangan, Heeh. 4 ruangan untuk digital tersebut. Dan ini juga studio. Hebat loh, MTS Negeri 1 Pati itu walaupun di desa ternyata maju sekali melebihi kota deh. Alhamdulillah. Sumber daya manusia atau pengajarnya itu hebat juga, karakternya kuat gitu saya. Ini karena sudah Abak lagi, iya tidak. bukan batuk loh ya ini, bukan. Iya. Jadi Maria, kayak untuk vaksinasi memang saya tekankan lagi untuk adik-adik yang ada di MTS Negeri 1 Pati ataupun dimanapun yang usianya memang sudah 13 tahun ke atas, ayo vaksin, nggak apa-apa. Pesan-pesan ya Bun ya. Pesan dan kesannya. Nggak apa-apa, vaksin nggak usah takut karena kita akan sehat nanti dan membentuk imuniti dan kita nanti akan bisa masuk sekolah seperti biasa. Amin. Yang dirindukan itu. Ya, apakah ada pesan dan kesan lagi untuk MTS-nya? Untuk MTS Negeri 1 Pati tetap mendunia ininya apa karakter untuk anaknya. Pengajarnya juga luar biasa, semoga diberikan kesehatan, kekuatan dan juga inovasi terbaiknya seperti sekarang dan juga pembangunan fasilitas-fasilitas yang bisa memungkinkan anak-anak didiknya itu untuk mengembangkan semua potensi dan peluang yang ada untuk kebaikan dan juga bisa mencetak karakter anak-anak didik yang lebih luar biasa lagi gitu untuk MTS Negeri 1 Pati. Terima kasih dokter sudah menyempatkan waktunya Sama-sama. berkunjung di sini. Dokter jauh-jauh tadi dari Karyadi ya. Saya di Karyadi tapi aslinya saya di Puskesmas ini, Iya, Puskesmas Puskesmas Pinang 1 karena memang lagi studi ya. Saya off dulu. Ya, terima kasih atas waktunya. Sudah tak terasa ya kita sudah ngobrol. Kelihatannya Alhamdulillah. sebentar tapi sudah durasi panjang. Karena kalau bahas tentang COVID, waduh nggak ada habisnya. Bisa teman-teman bisa mengikuti link saya di TikTok Dr. Alzina. Iya. Nanti bisa dilihat berbagai macam edukasi di situ. Nggak cuma edukasi tentang COVID ataupun edukasi kesehatan, tapi ada edukasi untuk kecantikan, kesehatan kulit, kesehatan kelamin. Karena memang bidang saya kulit dan kelamin, dan juga tentang positive vibes-nya. Terima kasih dokter. Sama-sama. Semoga bermanfaat pertemuan kita kali ini. Terima Amin. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.